Bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 8 Mei 2025. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Topik bahasan kita hari ini adalah hukuman dan kasih. Pernah melihat orang yang dihukum? Pernah menyaksikan anak yang dihukum oleh orang tuanya atau yang lebih dewasa oleh orang lain? Tapi nampaknya orang yang lebih kuat, dan ketika kita memperhatikan kejadian ini berulang kali, muncul pertanyaan, untuk apa hukuman itu dilakukan? Ada juga yang mengatakan kekhawatiran dengan hukuman-hukuman yang diperoleh atau yang dilakukan itu. Ada yang mengatakan tega sekali memberikan hukuman dengan cara yang seperti itu. Kayaknya berlebihan hukuman yang diberikan. Ungkapan-ungkapan seperti itulah yang muncul untuk menanggapi berbagai hukuman yang diberikan orang tua kepada anaknya atau hukuman yang diberikan kepada pihak tertentu pada pihak yang lain. Karena kita mempunyai standar tersendiri tentang hukuman. Dan kadang kita juga berharap apakah hukuman ini menunjukkan adanya kasih. Kasih kita kepada orang yang dihukum. Perhatian kita, dukungan kita kepada orang yang kita hukum. Dan pertanyaan ini nampaknya layak untuk kita ajukan pada Tuhan. Kita berharap supaya firman Tuhan yang kita dengarkan pada sapaan ini juga memberikan pengertian kepada kita bagaimana sebenarnya hubungan antara hukuman dengan kasih dalam perspektif firman Tuhan, khususnya yang tercatat dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan, Yehezkiel pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Maka roh Tuhan meliputi aku, dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah, begini firman Tuhan, kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah, orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya dan kota inilah periuk, tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu ke tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Hukuman Tuhan berikan. Yang menerimanya adalah orang-orang Israel. Khususnya adalah para elit, orang-orang top di Israel yang memiliki kekuasaan dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial dan budaya, dan mereka yang dihukum Tuhan. Apakah Tuhan tidak mengasihi bangsa Israel lagi? Kita pasti akan mengatakan pasti Tuhan masih mengasihi bangsa Israel. Kalau Tuhan mengasihi bangsa Israel, mengapa Tuhan menghukum para elitnya, para pemimpinnya? Itu dia. Disinilah kita bisa melihat hubungan antara kasih Tuhan dengan hukuman Tuhan. Karena Tuhan sudah menentukan Israel sebagai bangsa pilihannya, umat pilihannya, yang diharapkan agar, yang diperintahkan agar hidup mereka seturut dengan kehendaknya, kehendak Tuhan. Akan tetapi, cara para pemimpin, para elit menjalani kehidupan itu sungguh di luar nalarnya Tuhan. Mereka melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang tertindas,
kepada orang-orang yang lemah. Dan karenanya Tuhan menghukum mereka. Hukuman itu tentu berkaitan dengan kasih-Nya yang besar bagi bangsa Israel, agar bangsa Israel hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Jadi ada hubungan antara hukuman dengan kasih. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai komunitas. Hukum itu adalah bagian yang tak terpisahkan, yang penting dalam kehidupan untuk menata kehidupan supaya tetap menjadi baik adanya dan teratur. Mari kita memohon supaya Tuhan terus menyatakan kasih-Nya, sekalipun mungkin kita harus dihukum oleh-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sapaan-Mu pada hari ini dari kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Kami memohon kepadamu Bapa, kiranya Engkau yang menuntun kami, menolong kami menjalani kehidupan menurut tuntunan dan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.